Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam budaya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pak Aris harap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni rupa 3 dimensi. Apa itu pengertian seni rupa 3 dimensi? Seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi, sehingga mempunyai volume dan ada dalam sebuah ruang. Seni rupa 3 dimensi biasa disebut sebagai seni rupa 3D. Jenis-jenis seni rupa 3 dimensi antara lain berdasarkan dari fungsinya, karya seni rupa 3 dimensi dapat dibedakan menjadi dua jenis. Keduanya adalah karya yang memiliki fungsi pakai atau seni rupa terapan, atau dalam bahasa Inggris kita sebut applied art, dan karya seni rupa yang hanya punya fungsi ekspresi atau seni rupa murni, atau dalam bahasa Inggris disebut pure art. Seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan ketimbang aspek fungsional, sehingga lebih berguna untuk kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya sering digunakan sebagai pajangan atau hiasan. Seni rupa terapan merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan rumah, tapi juga berfungsi membantu kehidupan manusia. Jadi, seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahan karya. Fungsi karya seni rupa 3 dimensi. Dilihat dari fungsinya, ada sejumlah kegunaan karya seni rupa 3 dimensi. Berikut adalah fungsi-fungsi karya seni rupa 3 dimensi. 1. Hiasan. Karya seni ini dibuat dengan tujuan artistik dan estetis, misalnya vas bunga, guci, patung hiasan rumah, furnitur, hiasan gantungan, dan lain-lain. Contohnya bisa dilihat di gambar berikut ini. Kemudian yang fungsi kedua yaitu sarana pembelajaran. Fungsi ini dibuat untuk tujuan memberikan informasi atau pengetahuan terkait suatu hal. Dalam hal ini dapat kita lihat dari banyak karya-karya tiruan, misal peristiwa kemerdekaan di museum-museum yang menampilkan sejarah Indonesia. Selain itu, terlihat dari candi-candi yang hingga kini masih dikunjungi untuk wisata belajar atau penelitian. Berikut ini contoh dari seni sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang ketiga, seni sebagai sarana religi. Fungsi ini dapat dilihat dari ornamen-ornamen khas keyakinan tertentu yang menghiasi tempat keagamaan, seperti misalnya masjid, gereja, dan pura. Untuk contohnya seperti ini anak-anak, bisa kalian lihat dan amati. Lalu yang keempat, sebagai sarana rekreasi.
Dalam hal ini, fungsi karya seni rupa 3 dimensi digunakan untuk sarana hiburan, misalnya candi-candi, instalasi-instalasi yang terdapat dalam sebuah pameran, dan lain-lain. Untuk contoh, bisa kalian lihat dan amati. Kelima, seni sebuah peringatan atau penanda. Fungsi peringatan ini adalah sebuah tanda atau pengingat dari sebuah peristiwa. Fungsi ini sering ditemukan berupa tugu atau prasasti. Contohnya adalah monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya untuk mengingat pahlawan revolusi. Contoh-contohnya seperti berikut ini. Contoh karya seni rupa 3 dimensi. Banyak contoh karya seni rupa 3 dimensi yang berserak di sekitar kehidupan sehari-hari. Ya, bisa jadi barang biasa yang kerap dilihat maupun digunakan untuk keperluan tertentu, ataupun benda mewah dengan nilai tinggi. Berikut ini contoh karya seni rupa 3 dimensi. Satu, karya seni kriya. Seni kriya sering digunakan sebagai dekorasi benda terapan, siap pakai, furnitur, benda mainan seperti boneka, kain batik maupun tenun, dan lain sebagainya. Karya seni rupa kriya terdiri atas beragam jenis seperti kriya kayu, seni kriya tekstil, seni kriya keramik, seni kriya logam, seni kriya kulit, dan seni kriya batu. Untuk contoh seni kriya bisa kalian lihat dan amati seperti gambar. Lalu yang kedua, seni patung. Salah satu seni rupa 3 dimensi yang paling terkenal yaitu patung. Patung biasa dibuat dengan media batu, kayu, logam, dan dapat dilihat dari segala arah mata memandang. Berdasarkan bentuk dan posisinya, seni patung dibagi menjadi 5 jenis patung, antara lain: A. Patung freestanding. Patung freestanding adalah patung yang tidak terikat dengan latar belakang apapun. Seperti namanya, patung ini berdiri bebas, memiliki pijakannya sendiri, dan dapat dilihat dari berbagai sisi dan sudut. B. Patung sonde. Patung sonde adalah jenis patung yang menggambarkan sosok manusia dalam berbagai posisi. Patung sonde menggambarkan bentuk utuh dengan posisi beragam seperti duduk, tidur, bersandar, dan posisi-posisi lain selain berdiri. C. Patung bos atau sedada. Patung atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai bust sculpture adalah patung yang menggambarkan bagian tubuh atas dari manusia. Patung bos biasanya menggambarkan bagian kepala, leher, sebagian bahu, hingga sebagian dada manusia. Lalu D. Patung torso. Patung torso adalah patung yang hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak memiliki kepala, tangan, dan kaki. E. Patung kepala. Patung kepala merupakan patung yang hanya menggambarkan kepala manusia saja. Biasanya patung kepala dibuat untuk menggambarkan karakter seseorang. Fitur dan ekspresi wajah merupakan hal terpenting dalam patung kepala. 3. Keramik. Karya seni rupa keramik merupakan cabang seni yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau modern. Seni keramik mempunyai fungsi sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses dibutsir, pilin, sampai pembakaran dan glasir.
contoh seni keramik meliputi guci dan lain-lain. Kemudian yang keempat, arsitektur. Arsitektur adalah contoh seni rupa 3 dimensi berupa teknik merancang bangunan yang mencakup level makro atau perencanaan dan perancangan kota atau landscape sampai level mikro atau desain buat perabot bangunan hingga produk. Berikut contoh-contoh seni arsitektur. Untuk tugas pembelajar hari ini adalah kalian cari salah satu jenis patung menurut bentuk dan posisinya. Ingat ya, bentuk dan posisinya yang ada di Kota Semarang. Kemudian tulis sejarah singkat dibuatnya patung tersebut. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Pak Aris ucapkan tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu ikuti prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.